Kita mulai aja ya. Selamat siang para mahasiswa Teknik Industri kelas LC41. Tadi terakhir kita sudah bahas tentang ya, kita sudah bahas dengan integral lipat 2 ternyata pembuktian rumus luas lingkaran itu lebih singkat. Kalau kita bandingkan dengan yang Anda pelajari di kalkulus 1 dulu ya, ini enak di kalkulus 1 kan luas permukaan adalah 2pi 2pi Y ya. Kalau taruh sumbu X 2pi Y, kalau taruh sumbu Y 2pi X. 2pi Y, Y-nya masuk ke dalam. Akar dari 1 tambah DY per DX pangkat 2. Nah itu sebetulnya S ya, panjang kurva ada. Yang rumus akar itu adalah panjang kurva. 2pi Y itu adalah eh, apa 2pi Y keliling lingkaran. Jadi kalau garis garis ini saya putar menurut keliling, menjadilah luas selimut. Ya, nah. Misalnya ini Y, ini S-nya. S itu yang akar itu. Ini yang 2pi itu ini jadi akan begini nih, misalnya. Jadi dua selimut tabung. Kayak, kalau selimut tabung kan kayak gini. Nah, ini selimut tabung kan. Ini luasnya jadi ini. Ya. Jadi kalau kita besar, itu dia membentuk yang keliling ini, keliling bulat ini adalah 2pi ini. 2pi. Yang ini S nih. S itu adalah panjang kurva, panjang garis lengkungnya. Ya. Oke. Jadi ini lebih singkat kalau kita buktikan pakai eh, integral IPA 2, maka ini jauh lebih singkat ya. Kemudian ini tadi kita masuk double integral ya. Ini tentunya double integral itu bukan saja untuk mencari luas area, luas atau area, tapi bisa cari volume juga ya. Jadi volume volume juga bisa, itu fungsi S, Y itu Z-nya ya. Bisa. Nah, ini ada model. Oke, sebentar lagi. Saya balik ke ini. Jadi area atau A ya, area itu adalah double integral D area, ya kan? Ini mencari luas, tetapi bisa juga mencari volume. Double integral, tapi ini ada Z D area. Nah ini di bawah ini R. R ini adalah proyeksinya pada bidang alas. Misalnya alas ini misalnya bentuk lingkaran, naik ke atas kan seperti cerobong asap atau tabung itu, gitu. Menembus bidang lengkungnya. Ini jet, itu jet ini bidang lengkungnya. Jadi kebetulan kalau ini jet ini datar ya kan. Bidang lengkung itu permukaan setengah bola. Kan? Ini naik menerobos luas permukaan bola. Gitu, ya. Oke, jelas ya itu ya. Jadi bisa menghitung volume juga. Jadi volume volume adalah bisa double integral Z D area, tapi volume juga bisa atau ini bisa juga dengan tiga double triple integral. Jadi volume juga bisa dihitung triple ini V volume DV D volume ya. Di mana ya di mana D volume adalah DZ kali D area. Nah, tinggal lihat D areanya bentuknya adalah bentuk koordinat kartesius atau koordinat tabung. Ya, kalau dia koordinat kartesius ini berarti dz kali ini dy kali dx.
Ini adalah koordinat tabung. Sorry, koordinat tabung tuh D areanya ya. Yang ini, yang dalam kurung. Tapi kalau dia dalam koordinat polar, maka D volume adalah dz kali R dr d theta. Ini dalam koordinat tabung. Ya. Paham maksudnya? Ini dv ini untuk koordinat tabung. Ya. Koordinat tabung. Kalau yang ini adalah koordinat Kartesius. Oke, paham nggak maksudnya? Untuk DV-nya nanti ya ini belum kita belum masuk ke sana, tapi eh, volume itu ada dua rumus, bisa double integral, bisa triple integral. Dia apabila menggunakan double integral, makanya ada Z. Z adalah Z kali D area. Tapi kalau dia triple integral, D volume. Ya, paham? Itu yang perlu nanti ya. Kita belum masuk triple ya, cuma untuk tahu aja. Mencari volume bisa dua cara. Pertama menggunakan double integral, tapi ada Z, fungsi Z-nya, Z di area, double integral Z di area, atau volume dalam tiga integral, yaitu integral lipat tiga atau triple integral, dV, ya, dV. D volume adalah Z di area, D volume. Nah, di areanya ini ada Cartesius yaitu dy dx atau koordinat tabung r dr d theta. Ya, nggak ngerti ya? Kalau nggak ngerti nggak apa-apa, ulang lagi ya. Saya jelaskan untuk d volume ya. D volume rumusnya adalah dz kali d area. D areanya ada dua macam kan? D areanya ada kalau dalam koordinat Cartesius dan Cartesius D area adalah apa? dy dx. Enak. Benar kan? Sehingga dv adalah apa? dz kali d area. Nah, d area ini ganti ini. dz kali dy dx. Gitu kan? Ini lebih jelas ya. Oke. Kalau dalam koordinat tabung, d area adalah r dr d theta. R dr d theta. Oke. Ini dalam koordinat Cartesius, ini dalam koordinat tabung. Sehingga D volume yang tadi rumusnya dz kali D area, D areanya diganti menjadi dz kali R dr D theta. Sudah jelas? Ini yang koordinat tabung. Untuk D volume-nya, itu nanti ya untuk triple integral. Ya. Udah paham? Ya. Makanya lama banget ya. Menghilang ya. Baik. Kalau sudah, kita teruskan. Ya. Nah ini kecil gitu ya. Ini ada soal Z adalah 16 kurang X kuadrat kurang 2Y kuadrat. Hmm. Bagaimana kita menggambarkannya? Ya, 16 kurang X kuadrat kurang 2Y kuadrat. Ya. 16 kurang X kuadrat kurang 2Y kuadrat.
Sudah nih? Belum? Sudah belum nih? Sudah. Baik. Jadi kalau kita punya bidang lengkung adalah 16 dikurang X kuadrat kurang 2Y kuadrat. Itu enggak soalnya tadi itu? Belum? Mana tadi? Benar ya? 16 kurang X kuadrat kurang 2Y kuadrat. Nah, bagaimana kita menggambarkannya? Sebenarnya kalau ada 16 kurang gini, ini ini bentuknya yang ini buka kalau kita keluarkan ya. Z adalah 16 min X kuadrat ditambah Y kuadrat. Ini adalah berbentuk elips. Nah, mengapa? Karena di alas Z ya, di bidang bidang alas itu bidang alasnya adalah bidang XOY atau sama dengan bidang XY, biasanya sedang XY aja, XOY atau XY, itu Z-nya sama dengan 0. Nah, kalau ini kita masukkan 0, 0 sama dengan 16 kurang X kuadrat ditambah 2Y kuadrat, maka yang min ini kita pindahkan ke kiri, dia plus nah. X kuadrat tambah 2Y kuadrat adalah 16. Supaya yang jadi 1 dibagi 16 nggak semua. Ini menjadi X kuadrat per 16 ditambah 2Y kuadrat per 16 sama dengan 16 bagi 16. Enak. Jadinya apa tuh? X kuadrat per 4 kuadrat ditambah, ini kecil nih. Berapa nih? Y kuadrat per 8. Enak. Sama dengan 1. Halo? Ini artinya dari sini ke sini. X kuadrat per 4 kuadrat, terus ini Y kuadrat per 8 itu adalah 2 akar 2 apa enggak 2? Akar 8 kan 2 akar 2. Sama dengan 1. Ini persamaan apa nih? Elim enggak? A-nya 4, B-nya 2 akar 2. Ya enggak? Ini adalah bentuk elip. Kan gitu kalau digambarkan elipnya. Ini 4. Ini 4, 4. Min 4, 4. Ini 2, 2 akar 2. Ini min. Min 2 akar 2. Kita gambarkan. Ya, elip kan jadi tahu ya. Jadi bentuknya ternyata elips. Nah, kalau kita gambarkan gimana? Gambar sketsanya dalam 3 dimensi. Ini bidang datarnya ya. Yang elips itu adalah bidang datarnya. Oke. Ya mungkin eh, Anda kan jurusan teknik industri itu kan ada bidang-bidangnya juga ya. Maksudnya bukan bidang program. Eh, Kalau salah ada bagian jasa, ya kan? Ada lagi bagian apa? Produksi. Ada lagi produksi dan desain. Nah, itu yang ada di ASO. Yang ada di ASO itu namanya PDE, Product Design Engineering. Ya, Product Design Engineering. Ada sekarang tambah baru lagi Business Engineering. Nah, baru lagi tuh. Sebenarnya di ASO itu ada awalnya 2 are. Are itu otomotif, ya, auto, otomotif, robotik engineering. Itu sistem komputer ya, komputer engineering ya. Ya. Sama PDE, PDE itu saja, Product Design Engineering. Itu yang dibawa merupakan program dari eh,
teknik industri, industrial engineering. Ya, BI itu baru yang baru itu PDI, maksudnya yang tidak ada di sini di regular, PDI dan BI, Product Design Engineering dan Business Engineering. Oke. Nah, setelah kita dapat ini, ternyata itu alas 16 itu adalah puncaknya, puncak bentuknya membentuk paraboloida, walaupun alasnya belum tentu lingkaran ya, alasnya berbentuk elips, ya. Jadi kalau kita gambarkan ini bentuknya apa nih? Kalau kita gambarkan, ya, kalau kita gambarkan eh, di mana A-nya 4, B-nya adalah 2 akar 2. 2 akar 2 itu berapa tuh? Hah? Oh, kena saya tarik tadi. Oke. 2 akar 2 itu akar 2 kan 1,412 ya. 1,4 ya itu kali 2,8 hampir 3 ya. Hampir 3 ya, kurang. Jadi kalau kita gambarkan, ya ada gambarkan ini umumnya ini 4 4 itu X ya, sorry. Ini 4. 1, 2, 3, 4. Tiga, 1, 2, 3, 4. Ya. Coba kita gambarkan ini dua apa? Ini X ya. Y-nya 2 akar 2. Jadi 2 akar 2 adalah 2 kali 4, sorry. Akar 2 1,4142 kan. Jadi 2,8 gitu ya. Hampir 3 ya. Berarti hampir 3. Ya kurang sedikit dari 3. Kurang sedikit dari 3. Sorry, bukan di sini. Sini. 1, 2, 3. Kurang dari 3 ya. 1, 2. Ini gambar sketsanya. Nah, mungkin di sini kurang 3 sedikit. Kita gambarkan. Jadi gambarnya ini lengkungnya ke sini. Nah, gitu. Halo? Ya. Itu alasnya itu, ya. Dari Z-nya 0. Kalau Z ini Z sama dengan 0 kan di alas Z sama dengan 0. Ini sumbu Z. Nah, tingginya ini adalah 16. Ya. 16. Maksudnya tinggi sekali ya. Ya, kita enggak ada. Misalnya ini 16, misalnya ini. Jadi gambar parabolanya. Sorry, ini di sini. Ya, ini ada lagi ke sini kan. Ini ada yang garisnya di belakang ya. Ini center. Jadi paraboloida ini masuk paraboloida. Parabol kata parabol oida ya, parabol oida. Ya ini tadi 4, ini 4 min 4 ya. Terus ini 2 akar 2, ini min 2 akar 2 ya. Oke, tinggi 16 ya.
Ini gambar sketsa nih. Oke. Anda sudah paham sih? Jadi kalau dari persamaan itu Anda bisa tahu kira-kira bentuknya kayak apa sih, ya, mendesainnya bentuk dari paraboloida. Biasanya paraboloida itu, oh ya, kata parabol itu hiperbol ya. Parabol itu bisa berbentuk lingkaran, ya lingkaran alasnya, tapi lengkungnya itu ya sama lengkungnya ke tinggi Z16 tadi ya. Nah, kalau sudah, nah pertanyaannya apa nih? Kita lihat. Ya, kita lihat di sini tadi, mana tadi? Apa yang kita cari di sini? Oh, sini dia kasih tahu, eh, oh alas di sini minta 2 kali 2, nya potong ya. Apa maksudnya? Dia potong di alas ini maunya nak bentuk yang eh, apa tadi, elips, tapi minta di oktan bahwa ruangan itu terdiri atas berapa ruangan? Tahu nggak? Anda kan pernah belajar menggambar perspektif. Ada di SMA? Ada nggak? Garis tanah, cakrawala, segala macam ya kan? Dulu saya SMA mengajar juga itu. Nah, waktu guru SMA. Ya. Jadi ruangan itu terdiri atas 8 ruangan. Contohnya yang di atas nih 8 ya harusnya, ya. Empat di atas, 4 di bawah. Saya ini ruangan nih sebelahnya. Ini oktan pertama. Nah, situ oktan kedua. Sebelah sana lagi kalau ada 3, keempat. Di bawah 1, 2, 3, 4 ada 5, 6, 7, 8. Ya nak di bawah. Jadi ada, maka dinamakan oktan pertama. Oktan itu kata oktav. Oktav artinya 8. Ya. Jelas masih sini? Halo? Ya. Ya, oktan itu artinya 8. Ya. Ini makannya kelamaan kan. Berapa jam dalam makan ini? 52 kurang 20, 32 menit. Setengah jam. Nah, bagaimana saudara mencari volumenya? Misalnya mencari volumenya kayak mana? Ya, mencari volumenya. Sebenarnya kalau lihat gambar itu ya, dia seperti Anda dulu belajar integral pertama kali, digambarkan empat segi pandang bahwa lengkung itu di bawahnya itu banyak empat segi panjang, betul enggak? Tapi bergerigi ya, atas bergerigi, betul enggak? Ada yang hilang kan? Nah, ini juga dia gambarkan balok-balok atau kotak-kotak, ya kan? Balok berupa balok ya, bok-bok. Nah, itu. Ini 3 dimensi. Kalau yang dua bidang, 2 dimensi yang tadi, empat segi panjang. Oke, jadi kita bisa menghitung luasnya, tapi yang minta alasnya itu berbentuk, dia mintanya bentuknya ini. Dia mintanya 2 kali 2. Dia mintanya 2 kali 2 nih. Dua, si warna merah aja. Dia mintanya 2 kali 2. Ini 2 kali 2 nya minta. Jadi kalau 2 kali 2, ini dari sini lain ya. Wah, ya udah. Ya kan? Jadi ini, atau ini dalamnya kasih nampak gini aja. Nah, ini dihubungkan nih. Jadi dihubung ke sini, yang duanya angka 2 sini kan, jadi dihubungkan.
Nah, ini juga dihubungkan yang warna merah. Nah, itu dia dia potong seolah dia mau motong ya. Oh, nak, sorry. Ini bukan gitu ya. Alasnya naikkan. Jadi kalau diambil dua kali dua ini naik ke atas. Jadi itu kan bentuk ini paraboloida, ya, paraboloida potong. Jadi ini vertikal ya. Bukan ini miring jadi enggak, bukan ini misalnya. Ini berarti enggak benar ini. Ini enggak benar karena ini ada mak. Terus saya enggak bisa gambarkan sebenarnya karena eh, tempat berbentuknya dia potong dua kali dua gitu. Artinya apa? Apa artinya ini? Artinya ini adalah X-nya terletak antara 0 sampai 2, Y-nya juga dari 0 sampai 2. Ya kan 2 kali 2 alasnya. Betul enggak? X-nya 2, ini 1 2, ini juga 1 2 sini kan. Y-nya 1 2 juga. 2 kali 2 ukurannya. Jadi itu bergerak vertikal ke atas. Soalnya dipotong gitu ya. Bukan bukan lengkung ya, tapi lurus vertikal ke atas, tegak kayak dinding nih, tegak gitu. Potong nih, ya. Nah, kalau umpamanya tanya berapakah volume di bawah, itu kan akan memotong ini kan. Dia akan memotong paraboloida tadi sehingga bentuknya jadi lain, ya nak? Paham nggak sih? Bisa bayangkan? Imajinasi, ya. Membayangkan. Jadi batasi ini, maka kita bisa hitung volumenya berapa. Volume bendanya adalah eh, double integral, sebetulnya rumus umumnya double integral Z d area. Itu rumus umumnya. Ya, double integral Z d area. Jadi volumenya sama dengan, nah ini X-nya dari 0 sampai 1, Y-nya juga dari 0 sampai 1, itu given ya, dari gambar kelihatan tadi. Hati-hati, ah, Z-nya berapa tadi? Halo, mana Z-nya? Z-nya ini diketahui ini Z-nya. Z-nya berapa? 16 dikurang S kuadrat kurang 2Y kuadrat. Si Z-nya adalah 16 dikurang X kuadrat kurang 2Y kuadrat. Hati-hati di areanya. Ini perhatikan nih, ini yang baru bagi Anda. Kalau yang dalam ini adalah Y, ini kalau Y, sini apa? Kok warnanya bisa begini? Kalau sini Y, sini apa? DY. Ya. Kalau yang dalam Y, DY. Terus ini baru X. Berarti sini DX. Nah, DY kali DX inilah D areanya. Paham? Ini adalah apa nih? Ini adalah Z-nya. Betul nggak? Halo? Kan Z D area. Z kali D area. Halo? Jelas? Nah, berapa volumenya ini? Salah ada minus berapa tadi ya? Kita lihat. Jadi volume sama dengan, nah dx ini batas X. Hati-hati di buku-buku itu kadang-kadang tidak ditulis X sama dengan itu. Iya apa sengaja tidak ditulis. Anak mikir yang mana itu yang maksud saya tadi itu ingatnya. Ya, jadi sini X sama dengan ini batas X, ini adalah batas X dari 0 sampai 1, sampai 2 ya, sorry. Sampai 2 kan tadi, 1 sampai 2 ya. Bukan 0. Anak pun ada yang protes nih. Bisa tahu. Yang benar adalah 1 sampai 2. Betul enggak? Apa 0 sampai 2? 0 sampai 2 ya? 0 sampai 2 ya, betul. Kan 4 disangkar 2 kali 2. 0 sampai 2. 0 sampai 2 dx. Terus ini 0 sampai y. Dari 0 sampai 2. Nah, baru ini hati-hati. Yang tidak ada y-nya ini kan. Yang tidak ada y dianggap konstan. Jadi 16 kurang x kuadrat kurang 2y kuadrat kurung. Enggak ada kurung sini.
Itu ya. D, DY. Ini nak. Halo. Yang kita kerjakan yang belakang dulu. Jadi yang belakang itu ini. Ini yang kita kerjakan belakang dulu. Itu maksudnya. Ya. Yang kita kerjakan yang belakang dulu. Hati-hati. Kecuali terjadi independen antara fungsi X dengan fungsi Y-nya. Apa namanya? Bebas. Tidak terikat. Ini kan terikat nih. Ada 16 kurang X kuadrat dengan Y, 2Y kuadrat itu ada minus. Bukan kali. Kalau kali ya independen. Ya, kalau independen, agak batasnya masing-masing konstan. Nah, itu bisa sendiri-sendiri seperti tadi yang tadi kita buktikan luas lingkaran tadi. Ya. Sehingga volumenya berapa sini? Volumenya adalah integral X dari 0 sampai 2 dx. Terus ini, nah ini mulai nih, integral ini konstan ya. Integral dari 16 kurang X kuadratnya adalah konstanta pengali. Integral, dan saya tanya, integral 5 dy berapa? Integral 5 kali dy. 5y nah? Nah, kalau integral dari 16 kurang X kuadrat dy, 16 X kuadrat ini konstanta ikut saja, kali integral dy, y. Ya nak? Integral 5 dy, 5y. Y ya. Kurang, hati-hati nih, 2 kali integral dari X kuadrat apa? Seper 2 tambah 1. Seper 2 tambah 1, sepertiga. X pangkat 2 plus 1. X pangkat 3. Y pangkat 3. Ini bukan X tapi Y. Y pangkat 3. Ya nak? Harga batas 0,2. Ya. Jadi ini volumenya adalah integral X dari 0 sampai 2 dx. Nah, dimasukkanlah nih. Diganti Y ya. Yang kita substitusi Y-nya ya. Jadi 16 kurang X kuadrat konstanta pengali dikali dengan Y batas atas berapa? 2 kan? Y batas bawah 0 kan? Jadi 0 sampai 2 ini 0 ada atas bawah, 2 batas atas, Y kurang Y. Ini Y kurang Y. Y batas atas 2 kurang Y batas bawah 0. Kurang 2 kali sepertiga. 2 per 3. Terus Y pangkat 3. Y pangkat 3 batas atas 2 pangkat 3. Dikurang Y pangkat 3 batas bawah 0 pangkat 3. Jelas sampai sini? Clear? Jelas sampai sini? Halo. Oke. Any question? Ada yang mau bertanya? Di sini. Kita selesaikan dalam kurung siku itu dulu berapa? 2 kurang 0, 2. 2 kali 16 kurang S kuadrat di 32 kurang 2 S kuadrat. Nah, nanti min 2 per 3 kali 2 pangkat 3, 8 kurang 0 pangkat 3, 0. 8 kurang 0, 8. 8 kali 2, 16 per 3 ya. Sudah, habis itu sudah selesai belum? Halo. Jadi volum adalah integral X dari 0 sampai 2 dx. Gitu masih ya. Nah, ini kita selesaikan dulu berapa? Ini 16 kali X kuadrat gitu ya. 16 kurang X kuadrat dikali 2 kali 0, 2 ya. Kurang. Terus 2 per 3 gitu kan. Kurang atau tambah ya? Kurang ya. 2 per 3 kali 2 pangkat 3 adalah 8, 0 pangkat 3, 0. Kan gitu ya. Sehingga volumenya adalah X dari 0 sampai 2 dx kali, ini kali 2 nih, berapa nih? 2 kali 16, 32
2 kali X kuadrat, 2X kuadrat. Min 2 kali 8, 16/3. Gitu nak? Sehingga volumenya adalah, nah si dx ini boleh pindahkan ke belakang. Betul nak? Jadi tinggal X dari 0 sampai 2, dx-nya pindah belakang. 32 kurang 16/3 berapa? Lalu 32 itu kalau jadikan per 3 berapa? 96 lah, kali 3 ya. Ini 32 kali 3, 96. 96 bagi 3 kan 32, betul nggak? Min 16 dikurang 2X kuadrat, dx pindah belakang. Maka volume adalah integral X dari 0 sampai 2. 96 kurang 18, 16 berapa? 80 ya? 80/3 kurang 2X kuadrat dx. Nah, kita hitung. Hah? Apa 76? Hah? Halo? Oh, udah pas. Kaget saya. Oke, terus ini berapa? 80/3 integral 1 dx x. Integral 80/3 dx 80/3 x. Itu enggak? X. Jadi x ini yang kita ganti deh ya. Min 2 kali, ini juga sama. Integral x kuadrat berapa? 1/2 tambah 1 1/3 x pangkat 3. Agak batas x-nya 0 sampai 2. Jadi hasilnya adalah 80/3 kali X batas atas. Nih, X batas atas 2 dikurang X batas bawah 0. Min 2 kali 1/3, 2/3. X pangkat 3 batas atas berapa? 2/3 dikurang 0/3. Kena? Batas atas kurang batas bawah deh. Ini hasilnya 2 kurang 0, 2 kali 80, 160/3. Min, lihat ini. Ini 0 hilang aja ya. 0 ini buang aja ini. Udah hilang. Ini 2/3, 8 kali 2, 16. 16/3. Itu enggak ada. Berapa tuh? 10 kurang 6, 4. Tinggal 5 kurang 1, 4/3. Berapa harusnya? Hah? 10 kurang 6, 4. Ini tinggal 5. 5 kurang 1, 4. 1, 4. 3 kali 4, 12. 48 ya? Halo? Betul? 3 kali 4, 12. Sisa 2, 24. Ya 48. Inilah volume benda tadi itu. Dengan catatan alasnya berbentuk 2 kali 2 tadi. X-nya dari 0 sampai 2. Y-nya dari 0 sampai 2. Dari gambar ya. Dari gambar. Sampai sini ada pertanyaan? Ada yang kurang jelas? Silakan. Ya. Ini question. Ada yang mau tanya? Ya. Ini jelas kalkulus. Sudah kita juga. Ya benar. Ada yang ini. Maaf, saya dua pulau masuk itu dan kita juga tahap masuknya kita sedang jalan. Maka kakek tinggal turun lagi mau pulang dulu. Kalau saya dikhawatir harus tinggal lagi mana? Jadi kalau tinggal kan ada sini sama yang di toko. Udah desain yang ini. Oke, cuma saya di sini. Dan 20 orang. Oke. Baik. Kalau sudah kita lihat yang ini. Jadi saya ikut ini juga ya. Itu yang tadi gambarnya dipotong. Jadi bentuknya seperti itu tuh Anda lihat.
eh, kumpulan balok-balok itu maksudnya, ya. Tapi ya paling volumenya yang balok-balok itu lebih kecil dari yang sebenarnya, betul nggak? Karena ada apa bagian yang atasnya hilang, ya nggak? Kayak lengkung gini misalnya. Yang baloknya kan di bawah itu. Jadi ada yang berkurang volumenya. Ini iterated integral. Ini tadi bersama ya ini. Ya, Z itu dan lengkungnya apabila lengkung bisa gak bidang datar macam-macam sih ya. Kita lihat Rubin's theorem. Nah, contoh nih. Ini contoh hitungan. Mana tadi? Ini. Ini namanya Rubin's theorem. Bagaimana kita menghitungnya? Eh, Anak tahu nama maksudnya ini. Yang dalam ini punya X, yang luar itu punya Y. Jadi Y-nya dari 0 sampai 3, X-nya dari 1 sampai 2. Kalau di sini terbalik. X-nya dari 1 sampai 2, Y-nya dari 0 sampai 3 di dalam. Kalau ini X dulu diselesaikan, lalu Y. Kalau ini terbalik, Y dulu diselesaikan. Maksudnya sama. Dia sama. Hah? Jadi sama. Sama ada dari sama-sama 45 berdua. Seperti tadi saya buat. Jadi boleh aja ada kalau saya maunya ini nanti yang paling depan itu harus konstan. Nah boleh misalnya X dari 0 sampai Y. 0 gitu ya. Ada tabelnya boleh. Ya harus konstan. Belakangnya boleh. Yang depan itu nggak boleh. Harus konstan. Ya, dua-duanya. Di atasnya. Batas atas dan batas bawah. Nangkap enggak? Yang ini ngerti enggak maksudnya? Belum ngerti ya? Oke, gini. Ini asal usulnya dari ya, mungkin saya buat soalnya. Z-nya itu 2X tambah 3Y. Ya. Z-nya Z-nya 2X tambah 3Y. 2X. Jadi soal yang ditayang itu sebetulnya Z-nya adalah 2X tambah 3Y. Nah, ini Z-nya. Yang pertama, nah, ini kasih tahu nih, yang pertama batasnya, ya, batasnya nanti dibalik, kita balik ya. Batasnya yang pertama sini kasih tahu Y-nya dulu, Y-nya dari 0 sampai 3 dan X-nya dari 1 sampai 2. Jadi Y-nya dari 0 sampai 3. Jadi yang pertama ini Y-nya terletak antara 0 sampai 3, X-nya dari 1 sampai 2. Gitu ya. Halo, benar ya? Oke. Saya enggak lihat situ ya. Oke. Sekarang kita langsung hitungnya. Ini nanti kita balik. Kita balik. X dulu baru Y. Hasilnya sama. Asal dua-duanya konstan. Maksudnya X, dua-duanya X-nya konstan, Y-nya konstan. Tapi kalau ada satu konstan, satu tidak, selalu yang konstan duluan. Coba kalau enggak nanti jawabnya bisa dalam variabel. Hour itu. Ya. Nah, jadi ini berapa? Dia tanya volume ya. Saya tanya berapa volume. Volumenya adalah double integral Z D area. Ya nak? Karena ini kartesius XY, maka D area adalah bisa DX DY bisa
DY, DX. Tergantung. Enak. Ini adalah di areanya. Nah, kita masuk sini. Jadi volume adalah, kita lihat. Mana? Y dulu. Oke, Y dari 0 sampai 3. Kemudian X dari 1 sampai 2. Nah, Z-nya berapa? Z-nya sini. Z-nya ada, kan Z di area ini, rumus ini ya. Halo? Z-nya apa? 2X plus 3Y. Hati-hati ini. Ini yang penting nih, perhatikan. Yang paling dalam apa nih? Coba lihat. X atau Y nih? Yang paling dalam apa nih? X. Berarti sini DX dulu. Baru Anda lihat lagi berikutnya yang luar apa? Y. Berarti sini baru D. Ini yang sebut D area. Sudah paham belum? Woi, jelas belum? Ya, kuncinya dan begini, ini yang dalamnya X, makanya X dulu. Ini di luar. Kalau saya balik apa ini? X dulu, baru Y. Nah, Y di dalam, Y dulu. Paham ya? Nanti kita pakai dua cara. Hasilnya sama. Nah, baru kita hitung nih, berapa nih? Kita hitung. Jadi saya terangkan ya. Jadi volumenya berapa? Oh ya, ini biasanya dikerjakan yang dalam dulu ya. Warna merah. Berarti ini kita kerjakan. Mengapa kita kerjakan dalam dulu? Karena di sini independen. Tidak bebas ya. Karena 2X tambah 3Y itu adalah terikat. Ya nak? 2X dengan 3Y terikat enggak? Jadi dan Y0 B3, DY-nya bisa ditarik ya. DY-nya bisa ditarik dikeluarkan. Sehingga hasilnya Y dari 0 sampai 3, DY terus ini integral X dari 1 sampai 2X tambah 3Y, DX. Nah gitu. Paham nggak perubahan nih? Hello, step by step. So you can understand. Paham nggak? Yang ini. DY-nya saya tarik keluar karena batas paling depannya apa? Y dari 0 sampai 3. Y sama dengan 0 sampai 3, maka DY-nya bisa ditarik. Tinggallah yang dalamnya integral X1 sampai 2, 2X plus 3, DX. Nah, ini kita selesaikan ini yang dalam. Berapa nih? Maka volume adalah Y dari 0 sampai 3 DY. Nah, ini X ya, berarti 2 kali integral terhadap X. Pangkat 1 DX apa? Seper 1 tambah 1, X pangkat 1 tambah 1. Nah. Halo? Integral X pangkat 1 DX seper N plus 1, X pangkat N plus 1. N-nya 1 kan? Jadi seper 1 tambah 1 seper 2, X pangkat 1 tambah 1, X kuadrat. Ditambah 3Y X. Itu enggak? Ada X ya kan? Halo? Agak batas 1 sampai 2. Jelas sampai sini? Halo? Ini saya keluar wakil jadi Pak dulu. Baik, harapannya ya Anda lulus ya. Nah, sekarang ini 2 kali setengah kan bisa dicoret enggak nih? Nah, coret. Ya. Tinggal apa? Kita salin lagi. Jadi volume adalah integral Y dari 0 sampai 3 DY ya. DY kali apa nih? Nah, tinggal apa nih? S kuadrat aja kan?
hingga S kuadrat batas atas 2 kuadrat dikurang S kuadrat batas bawah 1 kuadrat enggak? Berarti sini apa? 2 S kuadrat batas atas dikurang S kuadrat batas bawah enggak? 2 kuadrat dikurang 1 kuadrat enggak? Halo? S kuadrat batas atas dikurang S kuadrat batas bawah. Ditambah 3Y konstan ya. Ditambah 3Y konstan. X batas atas, X kurang X. X batas atas adalah 2. Dikurang X batas bawah adalah 1. Begitu. Sehingga volume adalah Y dari 0 sampai 3 D. Nah, D ini boleh dipindahkan di belakang ya. Ditinggal apa nih? 2 kuadrat berapa? 4, 1 kuadrat 1. Ditambah 3 kali 2 6Y min 3Y kali 2 6Y. 3Y kali min 1 min 3. Oh sorry, ngapain gitu. Ya kan? Ini 2 kurang 1 kan 1. 1 kali 3Y ya 3Y. Betul nggak? Ini kan 1 nih. 1 kali 3Y 3Y. Gitu aja. Ya. Nah, ini juga ini 4 kurang 1 3 deh ya. Sehingga ini volumenya adalah Y dari 0 sampai 3. Ini jadi 3 ditambah 3Y. Kurung D. Nah sesuai rumusnya. Integral 3 DY apa? 3Y enggak? Halo? Ditambah 3 kali integral Y pangkat 1 apa? Seper 1 tambah 1. Ya enggak? Seper 1 tambah 1. Seper N plus 1. Y pangkat 1 tambah 1. Harga batas 0,3 Y ini. Jadi hasilnya 3 kali Y batas atas. 3 dikurang Y batas bawah 0. Y kurang Y. Y batas atas kurang Y. Ditambah 3 kali setengah. 3 per 2. Y kuadrat batas atas. 3 kuadrat. Dikurang Y kuadrat batas bawah 0 kuadrat. Nah berapa nih? Ini 3 kurang 0. 3 kali 3 9. Ini 3 kuadrat 9. 9 kurang 0. 9 kali 3 27 per 2 ya. Nah, 9 kali 2 berapa? 18 ya? 9 itu kan 18 bagi 2, betul enggak? Tambah 27, berapa nih? 7 tambah 8, 15 tambah 1. 1 tambah 1, 2 tambah 2, 4, 45 per 2. Betul enggak dapatnya 45 per 2? Ini tadi. Ya kan? Oke, ini cara pertama. Jadi double integral itu kalau harga batasnya dua-duanya konstan, baik X maupun Y, itu bisa tukar letak. Ingat, begitu bisa tukar letak, dx dy tukar letak juga. Hati-hati. Nggak boleh tetap. Ya, kalau tetap salah. Jelas? Nah, sebentar lagi kita balik. Bagaimana kalau kita balik? Ya, ada yang bertanya ini? Bentar ini. Sudah jelas seperti ini yang X-nya apa Y-nya dulu ya. Y-nya antara 0,3, X-nya dari 1 ke 2. Bentar lagi kita balik. X-nya dulu. X-nya dari 1 ke 2, Y-nya 0 ke 3. Jadi integral posisinya dibalik. Karena dibalik nanti D area juga terbalik. Hati-hati. Nah, itu harus hati-hati. Sebenarnya integral IPA 2 atau IPA 3 sama aja nih dengan sinyal. Itu enggak? Cuma mana yang dahulu dikerjakan. Itu dia. Dikerjakan sama dengan integral sinyal integral seperti ini. Ya. Oke. Sekarang kita soal tadi. Kita salin lagi soal tadi. Mana tadi? Nih. Z adalah 2X tambah 3Y. Ya. Z adalah 2X tambah 3Y. Di mana? Kalau batasnya tadi. Y dulu baru X. Sekarang X dulu. Ya, X-nya terletak antara berapa X-nya? 12 atau 02 tadi? 12 ya. X antara 12 ya, 12 Y dari 0 sampai 3 ya. Oke. Nah, volume adalah double integral Z dV.
Z di area, Z di area. Sehingga ini X dulu, X dari 1 sampai 3, Y dari 0 sampai ini 1 sampai 2, sorry. X dari 0 sampai dari 1 sampai 2, X-nya 1 2, Y 0 sampai 3. Nah, Z-nya ini salin nih, 2X tambah 3Y. Nah, hati-hati ini yang tadi saya pesan tadi. Kalau ini Y dalam, sini apa? Sini apa? Kalau Y, DY dulu. Nah, ini X, sini apa? DX. Kemudian, jadi ini yang disebut D area. Ya nak, di areanya DY DX ini. Ya, DX. Sehingga volumenya berapa? Volume adalah integral X dari 1 sampai 2. Ini punya X, DX-nya boleh tarik. Ya. DX-nya tarik keluar. Tinggallah Y-nya dari 0 sampai 3. Terus ini tetap 2X tambah 3Y DY. Berarti yang kita kerjakan yang dalam dulu. Ya nak? Nah, kita kerjakan. Jadi volume sama dengan dari X1 sampai 2 dx integral A. Karena ini dy, 2x ini dianggap konstan. Nah? Berarti 2x konstan pengali saja. Integral 2x dy, 2x y. Ingat integral 5 dy, 5y. Integral 2x y, 2 integral 2x dy, 2x-nya konstan tarik keluar, integral dy y. Oke. Tambah integral 3 pangkat y pangkat 1 apa? 3 kali y pangkat 1 seper n plus 1, 1 tambah 1, 2, y seper 2, y pangkat 1 tambah 1, y kuadrat. Agak batas 0,3. Ini jalannya beda sama tadi ya. Nah, sekarang kita ganti. Yang kita ganti adalah apa? Yang kita ganti adalah y pangkat 1 sama y kuadrat. Betul nggak? Nah, kita ganti. Jadi berapa volume? Volume adalah X-nya dari 1 sampai 2 dx kali 2x kali y ya. 2x kali y batas atas 3 kurang y batas bawah 0. Y kurang y ya. Y batas atas 3 dikurang batas bawah 0. Kemudian ditambah 3 kali setengah. 3/2. Di belakangnya apa? Y pangkat 2. Y pangkat 2 batas atas apa? 3 kuadrat dikurang Y pangkat 2 batas bawah 0 kuadrat. Betul ya? 0 dan 3 ya. Tinggal hasilnya apa? X dari 1 sampai 2 dx misalnya aja. Nah ini kalau dikali berapa? 0 hilang. Berapa nih? 3 kali 2x 6x 0 hilang kan? Tambah 3 0 hilang nih. 3 kuadrat 9 kali 3 27/2. Sorry. 27/2. Agak batas? Nggak ada. Ini sudah selesai. Nah berarti dx-nya boleh dipindah belakang ya. Halo. Ini dx-nya boleh saudara pindahkan di belakang. Boleh. Pindahkan di belakang. Sehingga volume adalah langsung nih. Berapa nih? 6 kali X pangkat 1 apa? 1/1 tambah 1. X pangkat 1 tambah 1. Ditambah 27/2. Integral 1 dx. X enggak? Ya. Agak batas 1, 2. Hati-hati nih. 1, 2. 1, 2. Jadi ini adalah, ini coret. Ini 1, ini 3. Ini menjadi 3 kali X kuadrat batas atas berapa? 2 kuadrat min X kuadrat batas bawah 1 kuadrat. Ditambah 27/2 kali X batas atas 2, batas bawah 1. Enak? Jadi volumenya adalah 3 kali 2 kuadrat 4 min 1 kuadrat 1. Tambah 27/2 kali 2 kali 1, 1. Hasilnya berapa? Ini adalah 3. 3 kali 3, 9 ditambah 27/2. Samaan penyebut berapa /nih? 2 kali 9, 18 tambah 27. Itu enggak? Per 2. Biasanya 45/2. Sama hasilnya. Oke? Sama. Jalannya beda. Asal dua-duanya konstan. X konstan, Y konstan. Batasnya. Jangan satu. Kalau ada variabel, jangan diutama. Variabel itu di belakang.
Pokoknya yang konstan. Ini kartesian, koordinat kartesian. Lain dengan koordinat tabung. Biasa ditaruh. Biasa di depan, berarti J dari R, itu biasanya. Oke, ini kita save dulu ya. Kita save. Nah, ya. Any question? Ya, saya tidak terlalu ikut yang itu. Ya itu ambil dari sana. Tapi kalau buku cetak kayak gitu, mau. Ada apa bedanya sama dengan kita? Tidak tahu bedanya dengan kita. Lima itu adalah diskrit. Diskrit itu angkanya dari tidak boleh ada pecahan. Tapi dua tiga ini apa? Bilangan natural dan asli. Tapi dua tiga empat. Kalau kita bilang semua masuk itu, semua. Jadi tidak bukan dua tiga empat itu semua di dalamnya itu ada. Di all, yang all in. Baik. Nah, sudah kita balik ke ini sudah selesai? Belum. Sudah selesai belum? Ada. Ya enggak catat apa-apa sih nanti saya kasih juga. Oke. Nah, ini yang tadi sudah saya jelaskan. Hmm. Ini contoh tiganya nih. Ini apa nih? Ini suruh hitung double integral Y sin XY di area. Di mana R-nya 0,2 sampai 0,2. Hati-hati. Oh ini lihat dari gambar ya. Ini lihat dari gambar. Dari gambar ini. Walaupun where R kalau turun siku itu artinya masuk sama dengan. Kalau turun biasa, nah masuk sama dengan masuk besar. Lagi. Terus di sini ini apa, batasannya 0,2 0,2. Tapi di sini hati-hati ya gambarkan di sini. Di sini kita lihat batas petanya berapa. Kalau peta terus ini yang 0,0 ya. Berarti itu kalau secara tidurnya tidur lurus gitu ya. Benar, benar nggak? Tidur lurus gitu ya. Jadi bisa sampai sini. Ya, jadi tidur lurus. Tapi dua ini adalah batasnya. Bisa batasannya. Kalau di dx ini punya x nih, x dari 1 dari 2. Y dari 0 sampai 3. Nah, dia tidak menggunakan produk tabung, tapi kita ada sini. Nah, ini virus banyak sekali. Oke, jadi di sini yang masuknya tidak apa, dia melakukan bersih kayak masukkan harga ya. Nah, batas ini sini dari gambarnya, nah gambarnya sendiri tidak jelas.
Ya, jadi kalau 120 itu 0, biasanya 0 sampai 2 pi. 0 sampai pi, ini setengah lingkarannya juga lurus. Nah, kemudian ini X-nya apa yang mendalamnya X-nya 1/2, Y-nya dari 0 sampai 7. Ya ini coba ini agak beda sebenarnya. Agak unik. Oke, kita lihat mana ya? Double integral y sin xy di area. Ya. Ini double integral y sin xy di area. Gitu ya. Coba lihat ini. Benar ya? Y sin xy di area, di mana R-nya dinyatakan R-nya where itu di mana ya? R adalah 0,2, ini 0,2 ya. Oke. Nah, ini gambarnya enggak jelas sih, susah juga di Z. Ya. Oh, ini Z-nya nih. Z-nya Y sin XY. Bidang lengkung ya di gambar itu ya. Z-nya itu ya. Jadi ini hitung volume nih itu sebetulnya. Mengapa 0? Nah, itu bisa. Z-nya yang Y sin XY. Jadi sini diketahui Z-nya adalah Y sin XY. Jadi ini sebetulnya yang dihitung ini double gerak ini R sini. R itu adalah apa proyeksinya. Z di area. Berarti ini cari volume nih. Dapat integral Z di area kan volume. Nah, di sini Z terus dulu gini ya. Z-nya itu adalah Y sin XY. Nah, saya tulisnya di dalam ini adalah dx dy apa dy per dx. Kita lihat di sini dx dy, itu dx dy. Berarti kalau ini dx dy, sehingga enggak saya tunjukkan tadi. Kalau yang dalamnya adalah dx, ini batasnya siapa? Kalau kalau ini yang dalam ya, ini yang dalam x, ini pasti punya x, betul enggak? Halo? X dari 0 sampai 2, betul enggak? Coba lihat. Dari x dari hanya 1 sampai 2 ini gambar apa nih 0,2 nih. Atau enggak jelas nih 0,2 atau 0,2 nih. Panjangnya 2 ya. Kayaknya bukan 0 ya. Ya, dia minta 1, itu ya. Jadi berarti hati-hati sekali nih. Oh. Di sini dia bilang 1 sampai 2. Terus Y-nya, nah, ini yang ini yang dalam, luarnya, yang luarnya dari sini ke sini. D. Di sini bilang 0 sampai pi ya. Coba lihat. Nah. Yang dalamnya 0 sampai pi. Nah, biasanya kan kita eh, pi itu adalah untuk kotak tabung biasanya ya. Tapi ini enggak. Ini kasih tahu Y-nya dari 0 sampai pi. Pak, ya. Nah, cari hitungnya gimana nih? Halo, ini sama dengan apa?
Ini Y dari 0 sampai pi. Nah, DY-nya boleh tarik. DY tarik, tinggal apa? Ini kurung siku. Terus ini X-nya dari 1 sampai 2. Oh ya, Y-nya boleh tarik juga ya. Jadi yang bisa kita tarik itu sebetulnya kalau kita tarik DY, boleh nggak Y independen? Y ini independen nggak nih? Halo? DY kita tarik, Y juga. Y dan DY boleh tarik nggak? Halo? Y, DY-nya bisa ditarik. Jadi Y-nya bisa ditarik sini. Keluar ya. Y kali DY. Maka yang tinggal ini adalah sin XY D, DX. Oh, sorry. Berarti Y-nya jangan dikeluar dulu ya. Sebenarnya bisa saya tarik. Tapi nah, sebaiknya jangan keluar dulu. Kenapa? Sudutnya XY bukan X. Jadi ini harus sebaiknya ini jangan ditarik dulu. Y-nya biar di di dalam aja, nggak apa-apa. Gitu. Oke? Kurung tutup. Nah, yang kita punya ada kan sin U, Y, DY. Itu enggak digabung? Boleh enggak? Halo? Boleh enggak Y, DX-nya kita gabung gitu? Jadi ini sama dengan integral Y dari 0 sampai pi DY dikali dengan integral X dari 1 sampai 2. Terus ini sin XY kali Y DX. Boleh enggak? Ini satu kesatuan. Y-nya konstan. Halo? Ini sedikit agak sulit ya. Gampang sulit. Ini agak sulit karena Y itu kalau dia dx yang bukan x konstan, betul nggak gitu? Jadi dx Y-nya konstan, berarti 5 dx. 5 itu kan konstan. Jadi Y dx. Nah sekarang sudutnya xy. Sin xy. Berarti nanti harus dxy, betul nggak? Sin u du. Nggak ada sin u dx. Itu belum selesai. Oke ya. Maka ini diubah menjadi apa? Ini menjadi integral Y dari 0 sampai pi dy dikali dengan apa nih? Integral dari X dari 1 sampai 2. Nah, ini sin XY. Di sini apa? D XY. Kurung tutup. Nah, turunan dari ini apa? Halo, X konstan. Ingat ceritanya X-nya konstan. Diturunkan dari X. X turunannya 1 enggak? Halo, tunanya 1. 1 kali Y kan? Berarti ini Y, D, X. Itu enggak? Y konstan. Tak Y, X tunanya 1 DX enggak? 1 DX. Jadi Y kali 1 DX, Y DX. Berarti Y ini apa? Y ini adalah konstan. Supaya menjadi 1 di depannya dikali berapa? Seper Y. Enak. Mengapa dikali seper Y? Karena Y DY harus jadi 1 DX. Y DX harus jadi 1 DX. Jadi Y ini kali berapa supaya jadi 1 DX? Seperti kali Y DX hasilnya DX. Bingung. Kan D dari XY diturunkan karena B. X turunannya 1. Y X X bukan X Y X ya X diturunkannya. Berarti Y-nya tetap. Yang kita turunkan adalah X-nya. Gitu ya. Yang kita turunkan kan ada X, bahkan tadi kan DX. Ini turunan apa? 1 DX. Y konstan. Maksudnya, loh. Maksudnya apa nih? Y DX itu nah. Kalau turunan ini adalah Y DX. Supaya ini menjadi 1 DX, di depannya kayak apa sih? Seperti ini. Berarti kan kalau 5 kali 1/5. Karena Y kali 1/5 sama enggak?
Super Y kali ini kan satu. Satu D. Enak. Ya, super Y. Jadi di sini, ya, maka dikali super Y sini. Ya, nah, super Y-nya boleh keluar ya. Sehingga terjadi volumenya adalah, apa tuh? Volumenya adalah eh, integral integral Y dari nol sampai pi, nol sampai pi, super Y-nya keluar D, ya nak? Super Y-nya kan dikeluarkan, ya, super Y-nya keluar. Udah tinggallah sin U du. Kita salinnya dulu ya. Tinggal ini integral, apa, integral dari X dari 1 sampai 2, itu nak? X dari 1 sampai 2, XY, sin XY, DXY. Ini agak sedikit sulit ya. Nah, sin UDU integralnya apa? Halo, Pi, ini adalah DY per Y, sama ya. Anda tahu integral sin UDU adalah min cos U, nah. Agak batas, agak batas 1, 2. Yang 1, 2 ini apa? X ya. Ini X. Jadi X-nya yang kita ganti ya. X-nya yang kita ganti. Jadi ini V adalah Y dari 0 sampai pi, DY per Y, ya, per Y DY itu. Atau minnya mau dikeluarin boleh. Letak di depan, minnya letak di depan. Ini. Tinggallah apa? Tinggallah kosinus. X-nya kita ganti. X yang pertama kita ganti dengan 2Y dikurang cos 1Y. Itu enggak? Halo? Gitu enggak? Nah, cos 2Y kurang cos 1Y. Nah, sekarang ini dipecah. Jadinya apa? Eh, Kok bisa gini. Coba lihat dulu. Ya. Cos 2X, 2Y, cos atasnya ini X ya. Cos 2Y kurang cos. Kok nggak salah nggak sih? Jadi ganti X-nya betul. Nah, tinggal integralnya berapa ini kita cari ini. Cos 2Y, cos ini ada per Y-nya lagi nih. Ini kok aneh. Di sini saya juga lihat sini ini. Sampai sini benar tadi ya. Min seper Y, cos Y batasnya. Seper Y sini konstan kan punya yang dibanti X-nya. X-nya diganti 2Y. Itu ya. Min cos 2Y tambah cos Y. Nah itu. Seper Y kali Y-nya ya. Ya ada salah sebenarnya. Ini ada seper Y. Ada keliru enggak? Halo? Kayaknya sini. Oh ya, tadi ada Y-nya sini ya tadi ya.
Halo. Oh, Y ini dipindah ke belakang. Harusnya nggak usah ya. Oke, ini udah usah. Ini udah ini. Oke, sin. Bentar, bentar. Ini Y yang di sini tetap aja ya. Maksudnya Y-nya tetap. Ya, Y tetap. Terus ini kita sengaja bikin atau ini biar dulu. Ini enggak ada nih. Ini DX saja tetap ya. Ini tetap DX. Terus baru sini sin UDU. Nah, ini berarti sini Y ya. Berarti sini Y. Ini tetap ini ada Y-nya. Y sin Y. Nah, waktu Anda buat gini, turunan dari X satu kali Y dy. Nah, supaya Y jadi satu, baru kali ini seper Y. Nah, seper Y-nya ini yang kita coret seper Y kali Y. Seper Y kali Y satu, nah. Halo. Seper Y kali Y satu. Maka nggak ada ini lagi kan. Sehingga ini hasilnya adalah integrasi sin U du adalah min cos U. U-nya XY ya. Min cos U. Jadi yang ini udah nggak ada. Jadi ini hasilnya adalah eh, sin ini turunannya min cos U ya, min cos U. Minnya boleh letak di depan ya, ini depan letakkan sehingga volume adalah min dari, nah ini integral dari oh ya, min dari kosinus 2y kurang cos y harga batas 0 pi. Nah, kita ganti nih. Min dari kosinus 2 pi dikurang kosinus sorry, cos 2 pi kurang 2 kali 0. Ya enggak? Cos 2 pi cos pi. Ini yang depan, yang semuanya dikurangi. Ini semuanya udah ganti. Pi dulu dikurangi. Terus cos 2 kali 0, 0 dikurang cos 0. Itu enggak gitu? Halo? Ini masukkan pi semua. Cos 2 pi kurang cos pi. Nah, ini dia nih. Dikurangi cos 2 kali 0 kurang cos 0. Cos 2 kali 0 kan cos 0 1. Cos 0 1. Ini habisnya nih. Habis ya. Habis itu 0 artinya. Tinggal ini. Cos, cos pi berapa? Cos pi adalah min 1. Cos 2 pi adalah 1. Hasilnya apa tuh? Hasilnya volume adalah min dari apa? Cos 2 pi adalah 1. Dikurangi min 1. Ya, dikurangi min 1. Gitu ya. Hasilnya volumenya adalah min dari 1 tambah 1. Dia, kok bisa gini? Ini selisih tadi ya. Ini kan selisih betul ya. Cos 0 kurang cos 0 habis. Ini cos 2 pi 1. Cos pi min 1. Min plus. Hasilnya min 2. Masa volume min 2? Ya agak aneh juga. Oke. Ya nak, nggak salah di pengadaan kita ya. Ada soalnya ada yang nggak jelas. Oke. Ya, penting prinsipnya Anda tahu kan cara cara hitungnya ya. Itu yang penting tahu dulu. Ya, masalah soalnya benar nggak benar kita nggak tahu juga nih. Ya, ini soal bukan dari saya. Oke, ini saya save dulu. Setelah itu kita absen. Kita absen dulu. Nah, eh, 16 nih.
Rafael Victor Sutanto. Ini yang tadi tidak ada orangnya ya. Ada yang tahu? Rafael sakit atau apa? Tidak tahu ya. Nah, no info ya. Tidak ada ya. Ini kalau kurang dari 80%, dia tidak bisa ujian loh. UAS. Kuncinya di UAS ya. Kuncinya di UAS nih. Kalau ini itu kacau nih. Betul. Hmm. Oh ya perlu ingat minggu depan adalah apa? TSLC saya tidak boleh mengganti di TSLC di waktu yang sama itu nggak boleh. Boleh ganti di hari lain gitu. Masih minggu berikutnya. Nah minggu berikutnya kena itu lagi kan online. Ya belajarnya online. Jadi Anda di rumah saya di kampus. Hmm. Udah. Oke.